Lagi pula F&B dan barang yang diboikot ini bukanlah sesuatu yang menyehatkan, yang kalau kita tidak mengkonsumsinya bisa mengakibatkan kematian. Justru malah banyak dokter yang selalu mengingatkan to stay away from junk food or processed food, right? It's been 54 days since the Zionists commencing genocide and ethnic cleansing towards our Palestinian brothers and sisters. As the days go by, the more people come to light about the actual scale of this catastrophe. Israel even going as far as denying the international journalists to enter Gaza because there's nothing left in Gaza to be reported after the Zionists dropped an equivalent of twice the size of Hiroshima-Nagasaki atomic bomb in less than a month. What also catches everybody's attention is the state of hostages that the Zionists and Hamas released. The difference is almost as clear as day. Those Israelis that held captive by Hamas were safely returned to their family without missing anything. Not to mention the Bai Maya scene that makes everybody's heart melted. A doctor who works in Israel hospital has reportedly saying that all Hamas's hostages are in a very good condition, both mentally and physically. Sadly, we can't see the same with our Palestinian brothers and sisters. One of them is a 16-year-old Nezal. He was beaten brutally several times and was released by the Israel with a broken hand and broken fingers. He was a subject of medical neglect as the Israelis didn't cast his broken hands until he was released to the Red Cross a week later. A question arose: how can we help other than making dua and sending aid to our brothers and sisters in Palestine? Well, good news. There's a movement called BDS, which stands for Boycott, Divestment, Sanctions. Tapi yang paling familiar di kalangan kita adalah step yang pertama, yaitu boycott. Siapa yang kita boycott? Perusahaan yang secara jelas dan masif membantu Zionis. Mulai dari mendanai, memberi makan, mendukung Free Israel, dan sebagainya. Caranya gimana? Simple. Stop beli barang mereka. Stop mengkonsumsi produk mereka. Gak perlu ngeluarin uang kok untuk ikut gerakan kemanusiaan ini. Justru mungkin in the end of the month, kita malah bisa menghemat pengeluaran. Barang-barang apa aja yang kita boikot? Daftar lengkapnya bisa dilihat di bdsmovement.net. Karena dalam pernyataan resminya, MUI tidak pernah mengeluarkan daftar barang yang perlu diboikot. Keputusan MUI hanyalah mengharamkan umat muslim untuk mendukung Israel dan mewajibkan umat muslim untuk mendukung perjuangan Palestina. Karena mendukung Israel sama saja seperti mendukung pembantaian saudara sesama muslim kita di Palestina. Nah, sebelum kita ngobrolin gerakan boikot ini lebih jauh, seperti biasa, kita harus lebih dulu tahu bagaimana syariat Islam mengatur tentang hal ini. Agar niat baik kita bisa memiliki landasan yang benar, agar insya Allah berbuah pahala. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan tren semata. Artikel ini aku ambil dari muslim.or.id dengan judul Hukum Boikot Produk Orang Kafir dan Pendukung Kemaksiatan yang ditulis oleh Ustazuna Yulian Purnama Hafizahullah. Kalimatnya aku bacakan as it is ya, karena ini memang agak teknikal. Aku takut kalau diubah, maka akan mengubah maknanya. Memanfaatkan produk orang kafir hukum asalnya boleh. Boleh membelinya, menjualnya, dan memanfaatkannya. Karena ini adalah masalah muamalah duniawi. Sehingga hukum asalnya boleh. Kaidah fiqhiyah yang ditetapkan para ulama adalah hukum asal perkara muamalah adalah mubah atau dibolehkan sampai datang dalil yang mengharamkannya. Bermuamalah dengan orang kafir juga dibolehkan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dari dalil-dalil di atas jelas bahwa hukum asal muamalah duniawi dengan orang kafir itu mubah atau dibolehkan dan tidak boleh mengatakan haram tanpa dalil dan tidak boleh mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adanya sikap boikot terhadap produk tertentu dari orang kafir itu muncul karena dinilai adanya maslahat atau dalam rangka memperkecil mudarat bagi kaum muslimin. Contohnya seperti produk orang kafir yang produsennya diketahui memiliki peranan dalam menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Sehingga dengan membeli produknya,
dikhawatirkan akan memperkokoh aksinya dalam menjajah kaum muslimin. Atau produk-produk yang diketahui produsennya mendukung LGBT yang membahayakan masyarakat Islam. Untuk maslahat mempersempit gerakan dukungan maksiat tersebut, maka diboikotlah produknya. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Sumamah bin Utsal radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4372 dan hadis riwayat Muslim nomor 1764. Insya Allah hadisnya bisa di-googling. Ini diantara dalil yang dijadikan hujah oleh para ulama yang berpendapat bolehnya memboikot produk orang kafir ketika ada maslahah. Maka memboikot produk orang kafir dan ahlul bid'ah yang kebid'ahannya berbahaya, ini adalah perkara yang sesuai dengan landasan syariat. Orang yang mengatakan tidak perlulah kita memboikot produk ini dan itu, ini perkataan yang kurang tepat. Memang betul, kita tidak boleh sembarangan mengharamkan. Namun sebagai sarana untuk memerangi musuh-musuh Islam dengan mempersempit bisnis mereka, yaitu dengan memboikot produk mereka, ini adalah perkara yang hendaknya dilakukan, sesuai dengan kemampuan dan selama tidak membahayakan kaum muslimin. Para ulama juga berdalil dengan firman Allah pada surat Al-Maidah ayat 2, yaitu saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong dalam dosa serta pelanggaran. Karena memboikot produk orang kafir ketika ada maslahat, ini adalah upaya untuk menolong kaum muslimin dan menghindarkan diri dari menolong orang kafir dan pelaku maksiat yang ingin berbuat makar kepada kaum muslimin. I really suggest you guys to read the full article karena isinya daging semua. Maaf aku nggak bisa bacain semua di sini karena terbatas durasi reels. Semoga Allah mudahkan kita. Jadi kesimpulannya, seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Aminur Baiz Hafizahullah di Instastory yang aku upload kemarin, sampai detik ini, untuk kasus ini, boykot adalah keputusan masing-masing orang. Kita tidak boleh memaksa orang yang masih enggan untuk memboikot. Pun kita tidak boleh menghukumi mereka telah berdosa karena masih membeli barang dari perusahaan yang mensupport pembantaian kaum muslimin di Palestina. Tapi izinkan aku untuk bisa memberi sudut pandang lain akan hal ini. Mari kita berandai-andai. Setelah menyisihkan uang hasil kerja keras kita selama ini, akhirnya kita bisa mengajak orang tua dan keluarga untuk makan di sebuah restoran yang sangat bergengsi. Restoran ini viral karena makanannya yang enak, pelayanannya yang superb, dan harganya yang juga mahal. Jadi memang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa makan di sana. Sesampainya kita di sana, salah satu pelayan mengusir ibu kita misalnya, atau bapak kita, atau saudara kita, karena menurut standar restoran tersebut, keluarga kita tidak layak untuk makan di situ. Tidak hanya kekerasan verbal, tapi keluarga kita pun didorong dengan sangat kasar dan dipermalukan di depan banyak orang. Kira-kira nih ya, kita bakal mau nggak datang lagi ke resto itu untuk makan? Kira-kira kita bakal merekomendasikan resto itu nggak ke orang lain? Kira-kira kalau resto itu menawarkan diskon 50% untuk kita makan di sana sebagai permintaan maaf, sudikah kita menerimanya? Kenapa? Padahal yang didorong dan yang dikata-katain kan bukan kita. Itulah sudut pandangku dalam melihat aksi BDS ini. Walaupun aku nggak kenal sama satu orang pun di Palestina, especially Gaza, tapi aku terikat dengan agama. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang Muslim itu adalah saudara Muslim yang lain. Oleh sebab itu jangan menzolimi dan meremehkannya dan jangan pula menyakitinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi itu bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya yang lain akan ikut terjaga dan ikut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6011 dan hadis riwayat Muslim nomor 2586. Bagaimana aku bisa makan dengan nikmat saat aku tahu makanan yang sama diberikan pada tentara-tentara Zionis yang lapar setelah seharian disibukkan dengan pembantaian terhadap saudara-saudara muslimku di Gaza. Mungkin semua franchise tersebut yang berada di Indonesia tidak mendukung apa yang dilakukan oleh main company mereka di Amerika atau di Eropa. Tapi pasti ada sejumlah uang yang mereka setorkan ke pusat kan? I mean that's how this franchising works, right? Itu yang aku nggak bisa terima. Lagi pula F&B dan barang yang diboikot ini bukanlah sesuatu yang menyehatkan. Yang kalau kita tidak mengkonsumsinya bisa mengakibatkan kematian. Justru malah banyak dokter yang selalu mengingatkan to stay away from junk food or processed food, right?
Lagi pula F&B dan barang yang diboikot ini bukanlah yang termurah di pasaran kan? Justru masih banyak alternatif F&B dan barang lain yang harganya lebih murah dengan kualitas yang sama atau bahkan lebih bagus. Terus kalau kita boikot, perusahaannya rugi dan banyak melakukan PHK pada karyawannya gimana? Kan kasihan saudara muslim kita yang kerja di sana. Mau makan apa mereka? Aku akan jawab dari dua sisi, sisi agama dan ekonomi. Tidakkah kita ingat dengan firman Allah dalam surat Hud ayat 6? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Insya Allah mereka akan tetap makan nasi kok. Rezeki udah diatur oleh Allah. Bukankah kita menyaksikannya sendiri? Betapa banyak orang-orang yang di PHK selama masa pandemi malah menemukan kesuksesannya dalam berwira swasta. Yang penghasilannya bahkan jadi jauh lebih besar dibanding saat menjadi karyawan. Yang tidak akan pernah berani memulai usaha kecuali melalui ujian berat yaitu PHK. Sedangkan dari sisi ekonomi, since I'm not an expert, aku akan mengutip kata-kata salah satu pengamat ekonomi yang qadarullah aku lupa namanya. Sederhananya beliau bilang gini, jangan khawatir dengan gelombang PHK yang timbul karena kita memboikot perusahaan asing lalu beralih pada produk-produk lokal. Karena ketika permintaan pada produk-produk lokal meningkat, produksi pun akan ikut meningkat. Disitulah perusahaan lokal akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja baru. Itu pula lah yang menjadi dasar prinsip orang-orang non-muslim di Eropa dan Amerika. Mereka lebih memilih untuk mendukung produk-produk lokal homemade yang jujur dan beretika dalam menjalankan bisnisnya dibanding perusahaan-perusahaan kapitalis yang saat ini tengah merajalela. Kalau mau boikot jangan pilih-pilih dong. Kalau gitu jangan pakai iPhone, jangan pakai Twitter, jangan pakai Instagram. Untuk saat ini, platform tersebut adalah salah satu dari sekian banyak cara yang paling efektif untuk menyampaikan kebenaran. Walaupun sekarang juga udah banyak akun pro-Palestina yang kena shadow ban dan pemblokiran. Sama halnya dengan obat yang perusahaannya mendukung Zionis. Kalau memang tidak ada alternatif lainnya, syariat Islam membolehkan untuk tetap mengkonsumsinya selama kandungan obat tersebut tidak ada unsur haramnya. Well, what I'm trying to say is, ujian yang sedang Allah gariskan terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina dan negara-negara lain yang terjajah bukanlah sekedar ujian keimanan untuk mereka-mereka yang mengalaminya secara langsung, tapi juga ujian untuk seluruh manusia di dunia yang mungkin hanya bisa melihat melalui layar kaca atau layar ponselnya sembari duduk dengan nyaman di rumah atau berbaring di kamar yang ber-AC. Ikhtiar apa yang sudah kita lakukan untuk mendukung kaum muslimin yang teraniaya? Seberapa besar kekuatan kita untuk melawan hawa nafsu dan melakukan yang seharusnya kita lakukan? Karena sejarah tidak lagi bisa dimanipulasi oleh sang pemenang. Dengan bukti digital yang akan selalu ada, kita bisa jadi bagian dari orang-orang yang menuliskan sejarah dengan sebenar-benarnya bagi anak cucu kita kelak. So, stand on the right side of history. Yes, Sarah.